Kabar mengejutkan datang dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Salah satu media Korea Selatan membocorkan jika Park Hang-seo menerima tawaran secara resmi dari PSSI. Berdasarkan laporan dari MSN Korea Selatan, PSSI telah mengirim tawaran kepada Park Hang-seo sebagai pelatih kepala timnas Indonesia untuk menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih Park Hang-seo menerima tawaran yang sulit ditolak. PSSI berencana merekrut pelatih Park Hang-seo untuk menggantikan rekan senegaranya Shin Tae-yong. Tulis MSN Korea Selatan dikutip pada Senin 18 Desember 2023. Tak tanggung-tanggung, PSSI diklaim bersedia memberikan semua permintaan dari Park Hang-seo agar bisa melatih timnas Indonesia. Kini PSSI tinggal menunggu keputusan dari Coach Park. Imbu MSN Korea Selatan. Media Vietnam Soha.vn ragu melihat Park Hang-seo menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Soha menyebut ada beberapa alasan kenapa Park Hang-seo tak akan menjadi juru taktik skuad Garuda dalam waktu dekat. Ya, sementara itu baru-baru ini media Korea Selatan MSN menyebut bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada ex-pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo. Pelatih 66 tahun itu dijadikan bidikan atas keberhasilannya menangani timnas Vietnam pada 2017-2023. Namun Soha sendiri tak yakin bahwa Park Hang-seo bakal menangani timnas Indonesia. Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Pada dasarnya, kemungkinan Park Hang-seo memimpin timnas Indonesia dalam waktu dekat sangat kecil. PSSI kemungkinan besar terus menaruh kepercayaan kepada Shin Tae-yong ketimbang mencari pelatih baru. Tulis Soha.vn. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga membantah pihaknya mendekati Park Hang-seo untuk menggantikan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Tidak benar, kata Arya Sinulinga. Rumor Park Hang-seo bakal menggeser Shin Tae-yong berawal dari pemberitaan media Korea Selatan MSN yang dikutip oleh media Vietnam Soha.vn. Dalam laporan itu disebutkan Park Hang-seo sudah mendapatkan tawaran resmi dari PSSI. Sementara Park Hang-seo saat ini masih terlibat dalam pembibitan sepak bola Vietnam, seperti mengadakan kompetisi di level junior. Sebelumnya sempat muncul pula kabar burung bahwa Park Hang-seo diincar oleh timnas Singapura dan juga salah satu klub asal Vietnam. Shin Tae-yong pelatih timnas Indonesia dianggap mampu memajukan perkembangan sepak bola tanah air. Shin Tae-yong mulai dari mengantar timnas U23 sampai dengan senior lolos dalam Piala Asia 2023. Sontak beberapa strategi yang ia terapkan turut diikuti oleh pelatih negara ASEAN, misalnya pelatih Vietnam Philippe Thusset. Siapa sangka langkah yang dilakukan oleh Philippe Thusset justru meniru Shin Tae-yong yang lebih memilih pemain muda untuk masuk skuad timnas Vietnam. Hal ini bisa dilihat dari skuad timnas Vietnam yang dipersiapkan untuk Piala Asia 2023. Rata-rata pemain berusia 25 tahun. Di samping itu, rata-rata usia pemain timnas Indonesia yakni 23,69 tahun. Kiper timnas Indonesia Muhammad Riyandi dikabarkan mengalami cedera saat membela Persis Solo melawan Dewa United. Kabar tersebut datang langsung dari dokter tim Persis yakni Iwan Wahyu Utomo. Iwan menjelaskan bahwa Riyandi mengeluhkan rasa sakit di kaki kirinya. Dan hal tersebut disebabkan karena salah tumpuan. Sementara itu sang pemain rencananya akan melakoni pemeriksaan lanjutan. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu juga harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada kesempatan ini Persis dipaksa takluk dengan skor 1-2. Ado Den Haag bersama FC Volendam musim depan harus bertarung di kasta kedua setelah libur musim dingin. Pelatih Giovanni Franken memanggil Ravel Schreck dari tim senior untuk kembali ke Ado Den Haag U21. Dan hasilnya memang langsung terlihat nyata, di mana lini serangan Ado kembali produktif. Winger timnas Indonesia ini menyumbang 4 gol, tepatnya saat menghadapi FC Volendam dengan 1 gol, Feyenoord U21 dengan 1 gol, dan FC Groningen U21 dengan 2 gol. Pemain berusia 20 tahun tersebut sebenarnya sudah promosi ke tim senior sejak Juli 2022. Di tim senior Ado dia sudah bermain dalam 8 pertandingan. Sementara di tim U21, Ravel Schreck sudah berlaga dalam 36 pertandingan dengan memberikan 8 gol dan juga 5 assist. Setelah tugasnya di Ado Den Haag selesai, Ravel Schreck diprediksi akan jadi pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Bima Sakti curhat soal kesan selama memimpin timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia U17 2023. Jika niat kita baik, kita akan sampai ke tempat yang baik. Tulis Bima Sakti. Bima Sakti juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak selama memimpin timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia U17 2023.
Bima Sakti mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selain itu, ex-pemain Timnas Indonesia tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf pelatih Timnas U17 Indonesia. Dewan FIFA resmi menunjuk Chile sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Dengan demikian, impian Indonesia dan juga Singapura menjadi tuan rumah bersama haruslah ditunda. Keputusan itu diambil dalam rapat Dewan FIFA di Jeddah, Arab Saudi Minggu 17 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dan agenda utama dalam rapat itu adalah penentuan tuan rumah kompetisi usia muda termasuk Piala Dunia Wanita U20 2026. Terpilihnya Chile sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025 sekaligus memupus harapan Indonesia dan juga Singapura. Kedua negara di Asia Tenggara itu sebelumnya mengajukan penawaran atau bidding untuk menjadi tuan rumah bersama. Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Dengan demikian, hal tersebut akan menjadi jalan terjal bagi Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Safri untuk lolos ke putaran final ajang 2 tahunan tersebut. Berhubung Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025, Timnas Indonesia U20 praktis harus melalui jalan terjal untuk lolos ke putaran final. Sebab skuad Garuda Muda harus melalui jalur kualifikasi alias tidak lolos otomatis. Sementara itu, PSSI sendiri telah menunjuk Indra Safri untuk menangani Timnas Indonesia U20. Juru taktik berkumis tebal itu memiliki pengalaman yang cukup baik saat menangani Timnas Indonesia kelompok umur. Proses naturalisasi Justin Hubner sudah rampung. Usai resmi menjadi warga negara Indonesia sejak diambil sumpah pada Rabu 6 Desember 2023 yang lalu. Bahkan, bek 20 tahun tersebut sudah melakukan perpindahan federasi. Dan rupanya Marcelino Ferdinand turut memberikan komentar soal proses naturalisasi Justin Hubner di Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan sang gelandang serang 19 tahun tersebut dalam kolom komentar Erick Thohir yang diunggah pada Jumat 3 Desember 2023 yang lalu. Marcel mengaku tak sabar untuk bermain kembali bersama Justin Hubner di Timnas Indonesia. Tak sabar, tulis Marcelino Ferdinand di kolom komentar unggahan Erick Thohir soal Justin Hubner beberapa waktu yang lalu. Ketua BTN PSSI Sumarji menyampaikan pemain Timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada Selasa 19 Desember jelang training camp atau TC di Turki sebelum Piala Asia 2023. Tanggal 19 pemain kumpul di Jakarta, kemudian tanggal 20 berangkat ke Turki, kata Sumarji. Sementara itu hingga kini belum dipastikan siapa saja pemain yang bakal ikut pemusatan latihan nasional tersebut. Sementara daftar pemain yang akan dipoles oleh Sintayong jelang Piala Asia kemungkinan besar bakal keluar dalam waktu dekat. Sin menyebut pemain bakal komplit berkumpul di Turki pada 1 Januari mendatang, sebab beberapa pemain masih harus melakoni kompetisi domestik di liga masing-masing terutama Eropa. Pelatih Timnas Irak Jesus Casas mengungkapkan opininya menjelang Piala Asia 2023 di Qatar. Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan ambisi Timnas Irak di ajang terakbar benua Asia yang akan digelar pada tanggal 10 Januari hingga 12 Februari 2024 itu. Lebih lanjut, pelatih 50 tahun itu mengungkapkan bahwa menjuarai Piala Asia 2023 adalah impian singa Mesopotamia. Dan untuk meraih impian itu ia menilai harus total dalam setiap laga termasuk melawan Timnas Indonesia. Kami harus memberikan segalanya di setiap pertandingan. Jadi kami harus memikirkan pertandingan pertama melawan Indonesia di turnamen tersebut, ujar Jesus Casas. Kabar buruk menghampiri Vietnam menjelang Piala Asia 2023. Vietnam bakal menjadi salah satu lawan Timnas Indonesia di ajang tersebut. Kabar buruk menimpa sang pemain Vietnam yakni Quang Ngoc Hai. Quang Ngoc Hai mengalami cedera di klubnya Binh Duong FC. Sementara itu soal kondisi Quang Ngoc Hai, pelatih Binh Duong Lee Huỳnh Duc angkat bicara. Ia mengaku menyesal dengan absennya pemainnya itu meski kemenangan diraih dengan skor 3-2. Saya sangat menyesal Ngoc Hai cedera dan tidak bisa bertanding, kata Lee Huỳnh Duc dari Soha. Sementara itu melansir dari sumber yang sama, Quang Ngoc Hai mengalami cedera otot saat mempersiapkan pertandingan tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.